Baik, Shalom Anda berada yang hadir pada siang hari ini, baik melalui Zoom Tuhan, karena pada siang hari ini kita boleh jumpa kembali dalam ibadah siang, dan di mana melalui pelajaran sekolah Sabat, yaitu tentang perhatikan, kalau tidak engkau akan lupa, yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Joseph Ringo, Gembala Jemaat di Cisalak, Pelni, Depok. Baik, untuk itu kita akan awali pertemuan kita pada siang hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu pujian. Kaki.
di surga, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami pada siang hari ini, di mana kami boleh berjumpa kembali, berkumpul kembali dalam ibadah pada siang hari ini. Kami akan mendengarkan suara Tuhan melalui pelajaran diskusi sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Joseph Ringo. Ialah urapan dari surga, boleh menjadi bagiannya. Demikian juga masing-masing kami yang mengikuti melalui Zoom meeting maupun melalui Facebook pada siang hari ini. Tuhan di sorga berkati perangkat kami agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan diskusi pelajaran suka sahabat kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu tema kita, I Will Go. Baik, selanjutnya kita serahkan kepada Pendeta Joseph Ringo untuk memberikan konklusi untuk pelajaran sekolah sahabat kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta. Baik. Shalom dan siang bagi saudara-saudara yang Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pelajaran sahabat kita. Kalau di kita di Bali kita membahas ada dua kata, yaitu disebutkan ingat dan kemudian lupa. Artinya ingat untuk tidak lupa. Dan sekarang kita akan masuk kepada pelajaran lanjutan dengan judul perhatikan, kalau tidak engkau akan lupa. Jadi ada dua kata lagi yang sedang disampaikan untuk kita ingat, yaitu perhatikan dan lupa. Kaitannya adalah kata perhatikan itu untuk menyadarkan kita, dengan memperhatikan kita tidak lupa. Dengan tidak memperhatikan, kemungkinan besar kita akan lupa. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelajaran kita diberi judul perhatikan, kalau tidak engkau akan lupa. Saya mau mengajak kita sebentar untuk membaca Ulangan pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-23. Saya percaya saudara-saudara yang ada di Zoom ini
tentu maupun yang ada di Facebook tentu bisa membuka Alkitabnya masing-masing. Dikatakan demikian di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Artinya yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ayat yang ke-23 selanjutnya firman Tuhan berkata demikian. Hati-hatilah. Nah, jadi dalam ayat 9 ada berhati-hati. Sekarang di dalam ayat yang ke-23, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu. Jadi ada dua kata saling bertemu. Berhati-hati atau hati-hatilah, dan kemudian jangan melupakan dan juga jangan melupakan. Ayat yang ke-23 itu mengatakan supaya kita tidak melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya denganmu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Jadi saudara-saudara, perhatikan kalau tidak engkau akan lupa. Oke, kalau Tuhan mengatakan ingatlah, ada banyak hal yang membuat kita harus mengingat. Tuhan berkata pada waktu pertama kali kata ingat digunakan untuk pelangi. Jadi ingatlah kalau engkau memperhatikan pelangi, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mengingat peristiwa air bah. Lalu ada apa dengan air bah? Dengan adanya pelangi Tuhan mengingatkan umatnya bahwa Tuhan tidak akan menghukum lagi bumi dengan apa? Air bah. Sekarang kita diminta menggunakan kata yang sama, yaitu perhatikan atau berhati-hati atau hati-hatilah agar engkau tidak melupakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kata melupakan ini merupakan satu hal yang sering kali terjadi pada diri setiap insan. Tetapi ada keindahan yang kita rasakan karena ada banyak orang menjadi sahabat bagi kita dan mengingatkan kita. Kata dikatakan perhatikan ini, saudaraku, dalam bahasa Ibrani itu adalah samar. Dan kalau saudara temukan di pelajaran sekolah sahabat saudara, tidak ada vokal di dalamnya yang terdiri dari 3 huruf atau 3 konsonan saja, itu S, M, dan R. Maka kalau kita baca itu adalah samar. Itu oleh karena kebiasaan bangsa Ibrani tidak pernah menggunakan vokal di antara konsonan-konsonannya. Nah, lalu kemudian apa yang dikatakan dengan perhatikan? Perhatikan itu bisa jaga, perhatikan bisa juga pelihara dengan baik. Perhatikan bisa juga kawal dengan apa? Dengan baik. Jadi, saudaraku, ini cukup menarik. Kata ini memang pertama kali muncul dalam apa? Dalam Alkitab, bahkan sebelum dosa, yaitu ketika Tuhan memerintahkan Adam untuk menjaga taman yang diberikan kepadanya di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Jadi kata samar yang kemudian bisa diterjemahkan perhatikan, kemudian bisa dikatakan menjaga, itu sudah pertama kali disebutkan kepada Adam dalam Kejadian 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara adalah samar yang bisa dikatakan juga untuk menjaga taman itu. Jadi sekarang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kata yang sama ada maknanya kepada kita di zaman akhir ini? Tentu ada. Karena setiap kali kita menyadari hidup kita ini sebagai manusia lupa. Jadi kata lupa dengan memori, atau mungkin memori itu tidak teringat lagi oleh kita. Walau mungkin bukan berarti terhapus dari ingatan kita atau dari pikiran kita, tetapi kadang-kadang itu terlupakan. Ingat, bangsa Israel selalu diingatkan, ingatlah betapa besarnya kuasa yang dilakukan oleh Tuhan untuk membawa kami keluar dari Mesir. Kenapa harus demikian perkataan Tuhan? Karena setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan itu kalau kita ingat, kalau kita terus kenang, maka itu akan menyadarkan kita tidak perlu takut kepada apapun. Nah,
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau di yang lama disebut ingat, sekarang disebut perhatikan. Dua hal yang identik. Kenapa saya katakan identik begini? Ingat itu sama dengan memberi hati untuk memperhatikan. Dan ketika diperhatikan itu berarti kalau sudah diperhatikan itu berarti sudah dipelihara. Dan kalau itu sudah dipelihara berarti itu dijaga. Dan kalau sudah itu dijaga dan terus-menerus berlangsung sedemikian, maka itu akan menjadi jiwa dan kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, kalau mari kita coba perhatikan, mari kita coba amati, mari kita coba evaluasi diri kita, seberapa banyak waktu yang pernah kita buat untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, agar ingatan kita kepada apa yang Tuhan sudah buat kepada kita, sampai kita berada di tempat ini, sampai kita mendapatkan umur seperti sekarang ini. Dan kita kemudian melihat apa yang kita rasakan dan bagaimana tangan Tuhan ada dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya secara pribadi harus mengatakan Tuhan itu sungguh luar biasa. Mengapa? Karena saya tidak akan pernah menduga saya seperti ini kalau saya melihat dari kondisi keluarga orang tua saya. Orang tua saya adalah dualisme. Satu ayah yang fanatis, sementara mama yang tidak terlalu fanatis, moderat. Satu papa yang kecenderungannya untuk percaya kepada ajaran sekelompok orang, sementara mama saya lebih memilih percaya kepada apa yang diajarkan oleh Alkitab. Papa saya cenderung melihat kesalahan gereja, mama saya melihat bukan gereja, tapi melihat Yesus. Dua hal yang berbeda, bukan? Nah, dengan demikian, mama saya selalu memperhatikan bahwa gereja itu adalah bagian daripada tubuh Kristus. Maka dia tidak akan pernah mencelanya sebagai satu yang salah. Yang salah adalah orangnya. Tetapi papa saya matanya lebih jeli melihat kesalahan. Sehingga ketika ada orang yang mencoba membujuk dia masuk dalam kelompok mereka, papa saya terikut. Dan kemudian dia menjadi seorang apa yang disebut dengan pengikut kelompok sempalan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dikatakan ingat? Karena kalau kita mengingat dan kemudian memahami, mengerti, lalu tetap memelihara, maka saudara dan saya tidak akan jatuh ke dalam apa? Kesesatan yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Tapi sayang itu terjadi kepada banyak orang, oleh karena mereka tidak melihat kebaikan yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kita mencoba dulu membaca beberapa ayat di dalam Ulangan pasal 11 ayat 9. Dan kemudian kita akan coba melihat apa yang harus kita lakukan supaya ingatan ini tidak lepas dari anak-anak kita. Ulangan pasal 11 ayat 19 begini bunyi firman Tuhan, dan saya percaya saudara sudah membukanya di Alkitab saudara. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bangsa Israel keluar dari dalam ketakutan, pasukan kebingungan, guna jalan keluar. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara kepada Musa, lalu katakan tongkatmu. Dan terjadilah. Berjalan mereka setelah selesai haus semuanya dan ingin minum. Ada mata air yang diceritakan. Tapi Tuhan sayang, Musa diperintahkan untuk membuat air itu tidak pahit. Dan itulah yang kemudian harus diceritakan. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Apa yang saudara ceritakan kepada anak-anak saudara yang menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa dalam diri kita? Ini dia. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu pelajaran yang terindah dari judul perhatikan, kalau tidak engkau akan lupa, ini artinya adalah bahwa setiap waktu berbagai pengalaman hidup kita dan juga berbagai hal dalam perjalanan hidup kita, kita harus lihat apakah kita menyadari Allah sedang menuntun perjalanan kita atau tidak. Kalau tidak, kita tidak akan punya cerita untuk itu. Karena itulah saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran mengatakan, perhatikanlah, kalau tidak engkau akan melupakan. Lalu kemudian bagian terakhir, bukanlah kebetulan bahwa sesaat sesudah Musa memberitahukan kepada mereka supaya jangan lupa, jangan membiarkan pengajaran ini menjauh dari hati mereka,
dia menyampaikan kepada mereka untuk mengajarkan hal-hal ini kepada generasi berikutnya dan juga kepada generasi yang datang. Sesudah itu, bahkan bukan hanya bangsa Israel yang perlu untuk mendengar tentang hal ini, tapi mungkin yang lebih penting, dan dengan memberitahukan dan mengulang kembali cerita-cerita yang Tuhan telah lakukan bagi mereka, bangsa ini telah melupakan semua hal itu. Jadi, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, judul pelajaran kita, perhatikan. Kalau tidak engkau akan lupa, adalah merupakan satu sentuhan, satu dorongan, satu kerinduan Allah agar kita boleh mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Dengan mengingatnya, kita akan bisa memperbaiki kembali hubungan kita dengannya, dan dengan mengingatnya, kita akan mendorong anak-anak kita bisa hidup dan mengenal Tuhan. Dengan mengingatnya, maka kita akan bisa membuat orang lain juga ingin dan turut merasakan pengalaman berjalan bersama Allah. Inilah pelajaran untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Kami kembalikan kepada pemimpin acara, Pendeta Hursina. Baik, terima kasih Pendeta Joseph Ringo yang sudah mengupas secara tuntas pelajaran Suka Sabat kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan mendiskusikan pelajaran Suka Sabat kita. Saya lihat sudah ada pertanyaan di ruang chat. Namun karena saya memakai handphone agak kesulitan untuk di chat. Saya lihat ada Ibu Elvira Dumais memberikan pertanyaan. Ya, silakan Ibu langsung saja memberikan pertanyaan, Ibu. Ibu Dumais, silakan langsung aja Bu memberikan pertanyaan, Bu. Selamat siang. Selamat siang Pak Pendeta Ringo dan Pendeta Hursina. Saya mau bertanya, mengapa penting menceritakan kepada orang lain bagaimana Allah telah menolong kita di masa lalu? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Elvira Dumais. Selanjutnya silakan Pendeta Joseph Ringo merespon atau menjawab pertanyaan dari Ibu Elvira. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Hursina menolong kita di masa lalu. Saya katakan terlupakan dengan segala pengalaman, tetap berada di dalam ikatan iman, hubungan kasih dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah agar orang lain bisa dituntun untuk mengenal Allah. Karena lewat saudara dan saya lah Allah ingin menjangkau mereka-mereka yang sudah ditutupi mata pikirannya untuk mengenal Allah yang benar, sehingga dengan demikian mereka melihat ada satu kehidupan yang indah. Mereka penuh dengan apa? Kegembiraan, penuh dengan sukacita, sederhana, tetapi mereka merasakan sukacita dan mereka rindu apa rahasia hidup bahagia yang kau miliki. Dan mulailah kita akan mengatakan, kami ada seorang yang selalu memperhatikan kami siang dan malam. Itulah Allah yang membawa keluar bangsa Israel dengan tangan yang kuat dan bisa melewati laut yang begitu dalam, tapi tidak dihanyutkan. Lalu mereka ingin bertanya, bagaimana sampai kalian bisa mengatakan demikian? Dan lain sebagainya. Hasilnya nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu. Jadi itulah gambaran mengapa Tuhan merindukan saudara dan saya untuk selalu mengingat-ingat kebesaran Tuhan itu. Untuk selalu mengingat-ingat bagaimana Tuhan dilepaskan dari penyakit barangkali, dari kesulitan barangkali, dari berbagai stres barangkali, depresi dan lain sebagainya yang bisa saja menimpa kita. Demikian Ibu, terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Ringo yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan Ibu Elvira Dumais. Mungkin ada lagi pertanyaan, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja. Makasih Pendeta. Saya Pendeta. Pak Ritonga. Ya, silakan Pak Ritonga. Ya, silakan Pak Ritonga. Ya, silakan Pak Ritonga. Bagaimana mempraktekkan seperti ayat 7 ini, Ulangan 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, ketika engkau duduk di rumahmu, ketika engkau di perjalanan, ketika engkau berbaring, apabila engkau bangun. Bagaimana cara mempraktekkannya itu? Aplikasinya seperti apa? Ketika dalam perjalanan, ketika bangun, ketika duduk. Kira-kira bagaimana aplikasinya? Pendeta, makasih. Terima kasih. Ya, langsung Pendeta. Saya kira pertanyaan yang baik sekali. Nah, saudara-saudaraku,
Saya pernah mengingat pada waktu kami berada di kampung, lalu hari Sabat sudah pulang dari gereja, lalu saya bersama bapak dengan mama jalan-jalan di pematang sawah, dan kemudian bapak saya bilang begini, "Nak, kamu tahu siapa yang membuat padi-padi ini semua begitu luar biasa?" Ya, saya kan tidak tahu. Ya, kalau kita hanya ingat lagu Tuhan, hanya Tuhan saja, siapa ciptakan burung. Lalu kemudian saya ingat itu, Tuhan Pak, saya bilang. Ya, tapi bagaimana dia membuatnya? Lalu kemudian kami terlibat diskusi. Bapak tahu? Saya juga nggak tahu. Tetapi saya katakan luar biasa ya. Bayangkan hanya satu butir, kemudian tumbuh di tanah, dan kemudian berkembang menjadi berapa butir. Coba itu. Dia ambil itu butir padi, dihitung. Wah, luar biasa. Manusia makan sebanyak-banyaknya di dunia. Nah, kemudian kita bisa cerita. Nah, lalu kemudian di sekarang ini kan kita tidak pergi ke sawah. Lalu kita nonton TV, ada flora dan fauna. Kita lihat apa? Lembah-lembah yang indah ditunjukkan di situ. Jika seandainya kita selalu mengingat Tuhan, maka kita katakan, inilah namanya lukisan alam yang tak pernah dilukis oleh tangan manusia, tapi mata tidak pernah jemu melihatnya. Kamu rasakan nggak nak melihat itu? Indahnya pemandangan di televisi ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang membuat kita bisa menceritakan itu? Karena di hati kita ada selalu Dia yang memberikan kebesaran itu. Dan Dia yang memiliki kemampuan untuk membuat semua itu indah, luar biasa, di luar kemampuan kita. Yang tahunya mata kita hanya melihat dengan indah, menikmatinya dengan penuh sukacita, dan hanya berkata, haleluya, terpujilah Tuhan. Maka kita sudah mengaplikasikan pasal 6 ayat 7 yang mengatakan apa? Supaya kita boleh apa? Supaya kita boleh mengingat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Haruslah engkau mengajarkannya. Jadi kata haruslah engkau mengajarkannya setiap waktu. Contoh, beras yang keras ini nak, coba kalau dicelup ke air, hanya dicelup begitu aja nggak jadi makanan, karena tapi bagaimana panas ini berubahnya menjadi makanan yang enak, aromanya terhirup dan lain sebagainya. Anak itu akan mulai berpikir, oh semua Tuhan. Ya, coba kamu nak bangun, kamu tidur. Selama kamu tidur dari jam sekian sampai jam sekian, apa yang kamu rasakan nak? Nggak ada apa-apa. Tapi begitu kamu bangun, bagaimana kamu rasakan? Segar, enak. Pada waktu sekian jam kamu tidak tahu rasa apa-apa, itu apa itu namanya? Tidur. Apa yang dikerjakan Tuhan di situ? Tuhan jaga kita sehingga kita pada waktu bangun masih bernapas. Haleluya, puji Tuhan. Nah, seperti ini anak-anak akan senang. Dan itu makanya kalau kita katakan, nah itulah alasannya mengapa kalau mau tidur dan bangun harus berdoa. Iya, anak itu kemudian akan sadar betapa pentingnya rupanya untuk apa? Untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa memberi jawaban, Pak. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta. Ya, terima kasih Pendeta Ringo, terima kasih Pak Ritonga. Mungkin ada yang lain yang ingin menanyakan? Masih ada waktu kita untuk bertanya, silakan. Langsung saja. Oke, baik. Kalau tidak ada, silakan Pendeta Joseph Ringo untuk memberikan closing statement berkenaan dengan pelajaran Sekolah Sahabat kita pada siang hari ini. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Ursina dan terima kasih kepada kita semua. Saya percaya kita semakin mengenal Allah bukan begitu saja, tapi lewat pengalaman, lewat pergumulan, dan lewat bagaimana kita melihat campur tangan Allah kepada kita. Saudaraku, kata pelajaran kita, perhatikanlah supaya jangan engkau melupakan, atau kalau tidak engkau akan lupa, adalah sebuah penekanan yang menginginkan saudara dan saya sadar bahwa yang pertama, saudara dan saya bisa lupa. Yang kedua, Allah ingin saudara tidak lupa. Yang ketiga, Allah ingin saudara mengerti bahwa Allah selalu mengasihi saudara karena Dia mau mengingatkan saudara dan saya. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa bahwa Allah tidak akan berhenti dengan maksud mulianya menunjukkan kasih setianya kepada kita melalui tetap mengingatkan kita, baik melalui suara
Tuhan dari khotbah, baik suara Tuhan melalui firman-Nya, khususnya melalui pelajaran sekolah sahabat siang ini, agar dengan demikian dia tetap menjadi, bukan dia, tapi kita tetap menjadi bagian daripada kasih-Nya, dan kita tinggal di dalam kasih-Nya. Inilah menjadi closing statement saya. Tuhan memberkati. Amin. Baik, terima kasih Pendeta Ringo yang sudah memberikan closing statement pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu pujian dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh hamba Tuhan Pendeta Joseph Ringo. Oh, dekatlah ku sekarang dalam perjalanan menuju ke surga yang mulia. Suaranya yang merdu panggil namaku, pintu surga terbuka bagiku. Dalam hidupku penuh derita, kesenangan dunia kan lenyap, tapi janji Yesus memberi hiburan, damai dan senang diberi di surga. Oh, dekatlah ku sekarang dalam perjalanan menuju ke surga yang mulia. Suaranya yang merdu panggil namaku, pintu surga terbuka bagiku. Teman yang tak percaya keindahan surga, tempat yang Tuhan sediakan. Bukan pandang Yesus selama-lamanya, di surga bukan bertemu Yesus. Oh, dekatlah ku sekarang dalam perjalanan menuju ke surga yang mulia. Suaranya yang merdu panggil namaku, pintu surga terbuka bagiku. Pintu surga terbuka bagiku. Oh, dekatlah. Mari anak-anak Tuhan kita sama-sama berdoa. Tuhan kami, Bapa yang penuh kasih yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, kami puji, kami muliakan Engkau ya Bapa atas segala kebaikan Tuhan, atas apa yang Tuhan selalu inginkan untuk kami boleh lakukan, mengingatkan kami untuk kebesaran-Mu, dan mengingatkan kami akan kekuatan kasih Tuhan yang Engkau sudah tunjukkan kepada setiap bangsa, kepada setiap umat, bahkan kepada setiap individu-individu. Dan menyatakan bahwa Engkau Tuhan berkuasa untuk melakukan apa saja yang diinginkan oleh anak-anak Tuhan, yang dirindukan oleh anak Tuhan. Pelajaran ini Tuhan tanamkan di dalam hati kami, supaya kami boleh mengingat, memperhatikan, kalau tidak kami akan lupa. Karena itu Bapa, terima kasih, di siang hari ini kami sudah datang menyembah Engkau, permohonan kami sudah sampaikan, Tuhan kiranya mendengarkan. Karena itu Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah bergabung dalam Zoom ini, baik juga mereka yang menyaksikan nanti di Facebook. Terpujilah Engkau, terima kasih karena sudah bersama dengan kami
Terimalah sembah doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan mengapa hal itu sangat penting sehingga mereka harus mengingat hal-hal ini. Dan itu dalam Ulangan 4:32-39 katakan, sebab cobalah tayangkan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman yang dahulu, yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di bumi. Wah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang penciptaan di minggu penciptaan di dalam Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 2 ayatnya yang keempat bagian pertama ya. Itu berbicara tentang menciptakan manusia, ada berbicara tentang bara menciptakan, ada berbicara tentang Adam manusia ya Adam ya di atas bumi. Dan apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan bahkan kau tetap hidup? Ya, tidak ada yang lain yang pernah mengalami pengalaman seperti bangsa Israel. Ayat 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracu, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Tidak ada yang lain. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengarkan suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena apa? Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka. Maka Ia, Allah sendiri, telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ayat 39, sebab itu, ketahuilah pada hari ini, ketahuilah bukan nanti, tapi pada hari ini, sekarang, ketahuilah pada hari ini, dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan bumi di bawah, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, Musa menunjukkan kepada bangsa itu semua sejarah di masa lalu, bahkan sampai pada hal penciptaan itu sendiri, dan bertanya kepada mereka secara retoris, ya, apakah ada dalam semua sejarah hal-hal yang pernah dilakukan sama seperti yang dilakukan Allah bagi mereka? Apakah pernah tercatat? Oh, tidak pernah ya, tidak pernah. Kenyataannya, Dia menyampaikan kepada mereka untuk membuat mereka bertanya. Musa menyampaikan kepada mereka untuk membuat bangsa itu bertanya. Artinya, mereka harus belajar bagi diri mereka sendiri dan melihat apakah pernah ada hal yang sama yang mereka alami pernah terjadi sebelumnya. Dengan menanyakan beberapa pertanyaan tersebut, Musa mencoba untuk membuat mereka menyadari apa yang telah Tuhan lakukan untuk mereka. Sehingga pada akhirnya mereka seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepadanya oleh karena perbuatan-perbuatannya yang besar di dalam kehidupan mereka. Nah, hal yang paling penting dari perbuatan-perbuatan Allah adalah kelepasan dari Mesir, dan kemudian mungkin dalam beberapa cara yang bahkan lebih mengagumkan, bagaimana Allah berbicara kepada mereka di Sinai, di mana memungkinkan mereka untuk mendengarkan suaranya di tengah-tengah api. Bacalah Ulangan 4 ayat 40. Kesimpulan apa yang Musa inginkan supaya orang Israel Musa inginkan supaya orang Israel miliki dari kata-kata ini tentang apa yang Allah telah lakukan untuk mereka. Jadi kita lihatlah, mari kita memulai dengan Ulangan 4 ayat 40. Ulangan 4 ayat 40 adalah satu panggilan Musa kepada mereka untuk setia, ya. Ulangan 4 ayat 40, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Jadi pada saat Tuhan memanggil kita untuk setia, dan bagaimana caranya kita itu dinyatakan sebagai orang yang setia, yaitu pada saat kita memegang segala ketetapan dan perintahnya. Jadi kita tidak katakan, oh perintah Tuhan itu sudah kuno. Perintah Tuhan itu tidak perlu lagi kita turuti. Perintah Tuhan itu sudah
berlalu. Tidak, ya. Dikatakan berpeganglah pada ketetapan perintah-perintahnya. Dia menginginkan saudara dan saya untuk mengasihi dia dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Dan dia menginginkan saudara dan saya untuk mengasihi sesama kita juga dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, itulah inti daripada 10 firman Tuhan. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Kalau kita mengasihi sesama, kita tidak mencuri, kita tidak berbohong, kita tidak bersinah, kita tidak mengingini harta milik mereka. Itulah intisari daripada kasih kepada sesama. Dan kasih kepada Allah bukan hanya kita tidak memiliki Allah lain di hadapan kita, tidak menyebutkan nama Tuhan dengan sia-sia, atau tidak menguduskan hari Sabat. Ya, semuanya itu adalah manifestasi daripada kasih kita kepada Tuhan. Dan apabila kita melakukan perintah-perintahnya, firman Tuhan cukup jelas, kita sudah sering bahas. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Tidak berat, ya. Tidak berat. Kenapa? Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menurutinya. Dan pada saat kita menurutinya, firman Tuhan ini katakan apa? Supaya baik keadaan kita. Supaya lanjut umur kita pada saat kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Dan inilah kita lihat firman Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu bukan untuk membuat kita di penjara, tidak, supaya kita bebas. Ya, hukum Tuhan itu bukan hukuman. Kita sudah sering dengar itu ya. Hukum Tuhan itu bukan hukuman, tapi justru dengan hukum-hukum Tuhan baik keadaan kita, lanjut umur kita. Ulangan 4 beberapa ayat sebelumnya dari ayat 40 yang kita sudah bahas ya. Katakan, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, kata Musa. Lakukanlah itu dengan setia. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan ini. Mereka akan berkata apa? Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Apa salahnya? Apa salahnya kalau kita tidak membunuh? Apa salahnya kalau kita menghormati orang tua kita? Apa salahnya kalau kita tidak berdusta? Tidak ada yang salah. Justru pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, hukum Tuhan, kita memiliki kebijaksanaan, kita memiliki akal budi. Tetapi tentu saja, ya, firman Tuhan yang sudah begitu jelas katakan hal-hal ini. Mungkin bukan hanya di Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Mazmur 19 ayat 8, kita sudah pernah baca itu. Mari kita, kalau saya dapat baca kembali ya, Mazmur 19 ayat 8 katakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Jadi itulah, ya, walaupun itu sudah begitu hebat Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, tentang pentingnya kita berpegang dan melakukan firman Tuhan. Tetapi penarikan untuk tidak setia, penarikan untuk menolak hukum Tuhan itu juga begitu hebat. Ya, begitu hebat. Dan ini sudah diamarkan. Musa sudah mengamarkan, Tuhan sudah mengamarkan. Tuhan sudah mengamarkan. Ulangan 4 ayat 23 katakan apa? Hati-hatilah. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Ini salah satu contoh ya. Firman Tuhan sudah katakan, jangan apa? Ada ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada lain, jangan menyembah patung. Jangan menyembah patung. Jangan menyebut nama Tuhan. Tapi inilah salah satu poin ya. Hati-hati. Jangan melupakan. Tapi coba kita lihat sejarah umat Tuhan, apa yang terjadi. Wah, kita melihat bagaimana mereka tidak mengikuti firman ini ya. Bagaimana mereka membuat bagi mereka patung dan menyembah itu sebagai ilah mereka. Bahkan kapan? Pada saat setelah Musa menyampaikan 10 firman, apa yang terjadi kita sudah melihat ya. Tentang apa ya? Patung lembu emas, anak lembu emas yang dibuat oleh Harun dan kemudian disembah oleh orang-orang Israel. Nah, itulah yang terjadi ya. Penarikan untuk tidak setia itu begitu kuat. Begitu kuat. Walaupun bangsa ini di depan mereka mendengar Tuhan berfirman dari tengah-tengah api. Tapi begitu Musa naik ke atas gunung, hilang sedikit saja. Apa yang terjadi? Mereka membuat patung bagi mereka. Jadi ulangan 4 ayat 8 kembali diulangi ya.
Di sana, walaupun bukan hanya di padang belantara mereka membuat patung lembu, tapi Musa sudah amarkan, hati-hati. Karena di sana kamu akan beribadah kepada Allah, buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Jadi itu yang lembu emas ataupun berhala-berhala apapun yang kita buat, yang manusia buat dengan tangan mereka, itu tidak dapat melihat. Tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, tidak dapat mencium, tidak dapat buat apa-apa dengan kata lain. Tapi inilah penarikan untuk tidak setia itu begitu hebat. Penarikan ya. Mari kita lihat. Ini satu contoh ya. Saya hanya baca dari ayat 16 sampai 19, tapi coba kita lihat urutan-urutannya. Oke? Kenapa ini penting sekali? Karena begitu hebat apa yang Musa cantumkan di sini atau firman Tuhan nyatakan di sini tentang penarikan untuk tidak setia dengan urutan berhala-berhala yang dibuat. Apa itu? Mari kita lihat ya. Kalau mari kita lihat setiap apa yang saya garis bawah itu kita mulai hitung sampai 5 di sini ya. Supaya bukan upaya ya, tapi ada kurang saya S-nya situ saya tulis ya. Ulangan 4 ayat 16 sampai 9 katakan, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Yang apa? Yang pertama apa? Yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua, yang berbentuk binatang yang di bumi. Yang ketiga, berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Ya, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, itu sudah seperti yang kedua ya. Lalu ketiga sudah apa tadi? Burung bersayap terbang di udara. Yang keempat, dan atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga engkau melihat matahari, bulan, dan apa? Bintang. Matahari, bulan, dan bintang. Ini yang kelima yang disembah manusia. Segenap tentara langit engkau disesatkan untuk sujud, menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Jadi segala sesuatu itu yang ciptaan Tuhan itu telah diberikan, ya, seperti matahari, bulan, dan bintang, untuk keberadaan kita. Untuk kegunaan mereka lah pelayan-pelayan kita yang melayani kita, tapi jangan kita sembah mereka ini. Nah, coba kita lihat ya, urutannya yang pertama kita lihat berbentuk laki-laki atau apa? Berbentuk laki-laki atau perempuan. Yang kedua, berbentuk binatang yang ada di mana? Yang berbinatang ada di bumi. Yang ketiga, berbentuk burung bersayap yang terbang di udara. Dan yang keempat, berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan yang kelima adalah matahari, bulan, dan bintang. Nah, kenapa saya urutan berhala ini begitu indah telah dibuat oleh Musa? Kenapa? Karena ini yang dibuat manusia ini berlawanan dari apa yang Allah buat urutannya. Ya. Kalau kita lihat dari segala penciptaan Tuhan dari minggu penciptaan, maka yang pertama itu tentu saja adalah, kalau kita lihat ya, tentu saja terang. Lalu yang kedua adalah cakrawala. Hari kedua Tuhan menciptakan cakrawala ya. Lalu hari ketiga Tuhan memisahkan antara air di laut dan daratan. Lalu hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang, atau ditetapkan ya matahari, bulan, dan bintang tersebut. Lalu hari kelima adanya ikan di dalam air yang ada di bawah bumi, dan kemudian burung-burung yang bersayap yang terbang di udara, itu hari kelima. Lalu hari keenam baru Tuhan menciptakan binatang yang di bumi dan laki-laki dan perempuan manusia. Urutan-urutannya adalah, kalau Anda lihat hari urutan pertama itu adalah matahari, bulan, bintang, itu adalah hari keberapa? Hari keempat. Ikan dan burung itu hari yang kelima. Binatang dan manusia itu hari ke-6. Tapi inilah ya, yang Tuhan buat itu urutannya 5, 4, 5, 6. Tapi berhala yang manusia buat itu mulai dari 6, lalu kemudian ke-5, lalu kemudian ke apa? Ke-4, menurun. Ya, mulai daripada manusia, binatang di bumi, burung-burung bersayap. Coba kita lihat semuanya itu apa? Berhubungan. 1 berhubungan dengan 5. Berbentuk laki-laki perempuan, laki-laki dan perempuan di urutan penciptaan. Yang kedua, berhubungan dengan yang keempat. Yang ketiga, tentu saya berhubungan dengan ketiga, dan yang keempat ini berhubungan dengan yang kedua, dan 5 berhubungan dengan yang pertama. Jadi kita lihat, dengan kata lain, apa yang dibuat oleh manusia itu selalu berlawanan dengan apa yang Allah buat.
Dan bukan itu saja. Selain mereka itu berlawanan, urutan berhala dan urutan penciptaan ini berlawanan, mereka juga menurun ya keberadaan. Jadi berhala-berhala manusia itu mulai dari hari ke-6 itu masuk ke hari ke berapa? 5 dan hari ke-4. Jadi semakin menurun daripada apa yang Allah ciptakan. Ya, manusia di dalam dunia ini saat ini mengilah-ilahkan, mengagungkan sekali matahari, bulan, dan bintang. Padahal matahari, bulan, dan bintang itu adalah apa? Itu berada di bawah bahkan ikan. Urutannya itu ya, kalau mau bilang penting-pentingnya itu. Mereka berada di bawah ikan maupun burung ataupun binatang. Tetapi itu yang didewa-dewakan, diilah-ilahkan oleh manusia. Tapi poinnya adalah bahwa penyembahan berhala itu selalu membalikkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan katakan jangan, tapi kita ingin menolak, kita ingin menentang, kita putar balik, orang Manado bilang. Kita memutar balikkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita ingat, tidak ada Allah lain kecuali Dia. Ya, Ulangan 4 ayat 16 sampai 19 katakan apa? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada Allah lain kecuali apa? Kecuali Dia. Dengan kata lainnya, tidak ada Allah lain kecuali Dia. Ulang-ulang ini. Ilah di Mesir itu dalam Ulangan 4 ayat 16 19 yang kita sudah lihat tadi, tidak ada. Tidak berarti bagi satu-satunya Allah yang hidup. Ya, saya percaya ini ayatnya Ulangan, bukannya Ulangan 4 ayat 16 sampai 19, tapi Ulangan 4 ayatnya ke-39 gitu ya. Saya tidak sempat rubah. Ayat 39. Engkau telah diberinya untuk melihat mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Artinya ilah di Mesir itu tidak ada. Tidak berarti bagi satu-satunya Allah yang hidup. Hanya ada satu makhluk yang pantas untuk mendapatkan gelar Tuhan atau Allah. Dia itu adalah siapa? Yahweh atau Tuhan Allah. Jadi poinnya saudara, tidak ada Allah lain. Ya, tidak ada Allah lain. Tidak ada ilah lain. 1 Raja-Raja 8 ayat 60 katakan apa? Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Yesaya 44 ayat 8 katakan, janganlah gentar, janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada aku? Dengan kata lain tidak ada. Tidak ada Allah lain selain daripada Allah Yahweh kita ya. Yesaya 45 ayat 5 dan 6 kemudian menjawab apa yang ditanyakan itu ya. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Kecuali aku tidak ada Allah. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Di luar Tuhan itu tidak ada. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Itulah sebabnya firman Tuhan sudah katakan dalam Keluaran 23, jangan ada padamu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Tapi sayang sekali ya, mungkin bukan hanya orang-orang Israel yang menyembah patung-patung. Mungkin kita katakan, waduh ya memang kasihan sekali mereka pendeta ya. Tapi mungkin kita juga, ya seringkali mungkin kita harus akui, ada hal-hal yang kita sudah ilahkan yang melebihi Allah kita. Ya. Kita bisa saja kita tidak takut untuk apa ya? Kita tidak takut kalau kita berbuat kesalahan, tapi kita bisa lebih takut kepada orang lain daripada takut kepada Tuhan. Kita mungkin lebih takut kepada bos di tempat pekerjaan kita kalau kita terlambat ataupun kita tidak datang ke tempat kita bekerja. Tapi untuk bertemu dengan Tuhan mungkin kita tidak terlalu takut seperti kita takut kepada pimpinan di tempat kita bekerja. Atau mungkin hal-hal lainnya. Saya melihat bagaimana usaha-usaha setan yang begitu hebat ya. Yang mencoba untuk membuat ilah-ilah lain. Saya pernah membuat beberapa kali saya membuat khotbah di Jemaat Fisdak. Bagaimana manusia pada saat ini telah begitu hebatnya terpaku dengan ilah yang seringkali kita jadikan ilah ini ya, yang seringkali kita ilah-ilahkan. Tentunya mungkin mudah-mudahan tidak menjadi bagian kita ya, tapi seringkali ya anak-anak muda, saya tahu ada anak-anak muda yang akan berontak kepada orang tua kalau saja mobile phone mereka ini diambil daripada mereka. Saya pernah melihat bagaimana satu dokumentari, bagaimana orang-orang yang kecanduan dengan
dengan games mereka. Orang pada saat orang tua mereka ambil games mereka ya dan dibakar, waduh mereka seperti orang gila dan mengancam untuk membunuh orang tua mereka yang mencoba untuk menyelamatkan anak muda mereka. Oleh sebab apa? Kecanduan dengan games dan hal-hal lainnya. Mereka tidak takut, mereka tidak ada masalah untuk main game sampai pagi, bahkan bergadang dengan kata lain ya. Tetapi untuk mungkin baca firman Tuhan begitu 1-2 menit saja kita sudah langsung apa ya? Kita sudah langsung tertidur. Ya, kalau kita berdoa saja mungkin kita tidak lagi memiliki waktu, oleh sebab kita mungkin lebih mencoba untuk melihat short video atau status orang lain. Ya, dengan kata lain, mau hati-hati jangan sampai ya ciptaan-ciptaan manusia ini tanpa kita sadari telah menjadi ilah-ilah bagi kita. Ya, hati-hati. Marilah kita berhati-hati. Nah, kita harus melihat bahwa setan membuat begitu banyak daya tarik. Bukan hanya mungkin mobile phone ini, mungkin mobil kita, rumah kita, harta benda yang kita beli dan lain sebagainya. Kita lebih menyembah, ya kita lebih memikirkan tentang barang-barang daripada mungkin keselamatan jiwa-jiwa lebih kita tinggikan. Jadi hati-hati dengan hal tersebut. Kenapa? Karena pada saat kita menyembah berhala, siapa yang kita sembah? Kita tahu firman Tuhan ini sudah cukup jelas. Tidak ada Allah lain ya. Tidak ada Allah lain, tidak ada ilah lain di hadapan Tuhan. Dan jangan ada ilah lain di hadapan Tuhan. Jadi pada saat kita menyembah berhala, apapun bentuknya berhala tersebut, siapa yang kita sembah? Siapa yang kita sembah? Ya, bukan Allah. Ya, kalau ini menjadi ilah kita, siapa ini yang kalau kita harus sembah ini dia? Siapa yang menyembah kita? Ulangan 32. Ulangan 32 ayat 16 sampai 17 mengingatkan kembali kepada saudara dan saya. Dikatakan di sini, mereka membangkitkan cemburunya, membangkitkan cemburu Allah dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada siapa? Firman Tuhan ini katakan, pada saat kita menyembah berhala, siapa yang kita sembah? Kepada roh-roh jahat, bahasa Inggrisnya demons. Pada saat kita menyembah berhala, apapun bentuknya itu, kita sedang mempersembahkan korban bukan kepada Allah, tapi kepada roh-roh jahat yang bukan Allah. Kepada Allah yang tidak mereka kenal. Allah baru yang belum lama timbul. Yang kepadanya nenek moyang itu bahkan tidak gentar. Tapi kenapa kamu jadi gentar? Kamu sedang menyembah roh-roh apa? Menyembah roh-roh jahat. Bukan hanya dalam kitab Ulangan. Mungkin Anda pikir, wah pendeta ini dari tadi ini cuma ayat-ayat dari perjanjian lama ini. Tentang penyembahan berhala. Tapi ini bukan hanya masalah di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru juga kembali diingatkan dalam 1 Korintus 10 ayat 20. Firman Tuhan katakan, bukan. Yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jadi pada saat kita menyembah buatan manusia, apapun bentuknya itu. Apakah mobil baru kita, rumah baru kita, telepon baru kita, atau baju baru kita, sepatu baru kita, atau apapun yang kita sembah lebih daripada memberikan satu kesempatan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Siapa yang kita sembah? Firman Tuhan cukup jelas menyatakan bahwa yang kita sembah tidak lain dan tidak bukan adalah roh-roh jahat. Saya berdoa, kiranya amaran yang diberikan Musa kepada bangsa Israel ini dapat juga menjadi satu amaran bagi kita untuk melihat apakah kita sedang menyembah berhala atau roh-roh jahat, atau marilah kita terus seperti yang saudara dan saya sedang lakukan saat ini yang mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang patut kita sembah. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.